Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam kembali lagi di acara Penjaso, Pendidikan Jasmani dan Talk Show bersama saya Ahmad Sofyan sebagai moderator yang akan memandu acara Penjaso ini beberapa menit ke depan dengan tema yang masih berhubungan dengan COVID-19. Di sini saya sudah terhubung dengan dua orang narasumber kita yang akan menemani kita di acara Penjaso malam ini, sekaligus memberikan suara atau pendapat mengenai dampak dari COVID-19 yang sudah lama dirasakan oleh rakyat Indonesia ini. Saya perkenalkan narasumber kita yaitu Bung Dehan Wahyunda dan Bung Dava Febrian. Selamat malam dan apa kabar? Ya, selamat malam Bung Sufyan. Senang sekali bisa diundang di acara ini. Bagaimana dengan Sehat. Bung Dava? Selamat malam Bung Dian, terima kasih sudah mempercayakan saya kembali berbincang-bincang lagi di talk show ini. Oke, baik, jika Bung Dehan dan Bung Dava senang diundang menjadi narasumber di acara ini. Saya ingin bertanya-tanya seputar kegiatan seharian kalian mengenai di masa pandemi ini. Pertama, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bung Dehan, bagaimana kegiatan keseharian Bung Dehan di masa COVID-19 ini? Apalagi dulu sempat diterapkan kebijakan lockdown dan kembali dibuka, lockdown lagi kemudian dibuka. Bagaimana kesehariannya Bung Dehan? Saya selaku pekerja lapangan ya, pekerja ojek online ya, terhadap pandemi ini mungkin sangat mencekam ya, mungkin mengakibatkan eh, mengakibatkan pendapatan penghasilan lah ya. Mungkin tidak hanya ojek, mungkin pekerja lain juga begitu. Cuman ya kita sebagai pekerja ya harus bekerja walaupun dibatasi gitu. Terima Ini juga kasih kan Bung Dehan. kebijakan ya, dilanjut Terima Bang kasih Sofyan. Bung Dehan. Bagaimana dengan kesehari-harian dari Bung Dava di masa COVID-19 saat ini? Ya, kesibukan saya sehari-hari itu saya juga mahasiswa dan mempunyai beberapa bisnis, yaitu salah satunya bisnis parfum. Sehari-hari saya melakukan kegiatan seperti biasa sih, nggak ada yang beda dari sebelum pandemi, dari hal biasanya. Terima kasih Bung Dehan dan Bung Dava atas jawabannya. Jika segitu pas sekali ya kita di sini untuk berbicara mengenai soal pekerjaan dan berulang berhubungan dengan dampak dengan penerapan protokol-protokol kesehatan lockdown yang diterapkan di masa COVID-19 ini, dan saya bertanya kepada Bung Dehan terlebih dahulu dan juga yang nantinya akan disusul dijawab oleh Bung Dava. Bagaimana untuk menjadi narasumber? Apakah kalian sudah siap? Siap, Sudah siap? sangat siap. Sudah siap, sangat siap. Oke, mungkin kalian dengan yang saya lihat mempunyai wajah-wajah yang orang yang memiliki kriteria jujur dalam menjawab segala pertanyaan. Uh, ya, saya percaya sedikit lah walaupun kalian berbohong. Baik, Bung. Jadi, apakah ada Siap-siap. penurunan pendapatan saat sebelum masa pandemi dan sudah masa pandemi? Bisa dijawab dulu oleh Bung Dava. Dari saya dulu ya. Kalau menurut saya sih, dari pengalaman saya sendiri ya, jadi pendapatan saya ini nggak menurun, malah bisa dibilang naik gitu saat pandemi, karena kan saya bisnis online juga, jadi orang-orang malas buat belanja keluar, jadinya dia mesennya lewat via online, jadi otomatis makin banyak pesanan gitu sih. Nggak banyak berpengaruh yang negatif bagi saya sendiri. Baik, saya rasa cukup untuk jawaban dari Bung Dava. Terima kasih. Kita beralih ke Bung Dehan. Bagaimana dengan pernyataan atau pandangan Bapak mengenai hasil pendapatan di masa pandemi sekarang atau sebelum pandemi? Apakah berbeda atau sama saja atau bahkan nambah lebih
mendapat tambahan pendapatan yang cukup baik di kalkulasi ekonomi keluarga? Oke, baik. Ya, selaku ojol pasti sangat berbeda ya pendapatannya. Karena kan masa pandemi diperlakukan PSBB, kemungkinan juga orang tidak keluar rumah. Berbeda dengan bisnisnya Bapak Dava ini. Dia kan penjual online dan Nah, saya kan pekerjaan saya kan ngangkut orang. Jadi beda. Jadi ya dibandingkan sebelum masa pandemi dan masa pandemi ini ya tentu sangat berbeda penghasilannya. Sangat mengecewakan. Oh, mengecewakan. Terima kasih Bung beda. Dehan Kurang. atas segala jawabannya. Dan saya mau bertanya kepada Bung Dehan yang tadi katanya berbeda pendapat dan merasa kecewa. Jika dipersenkan, memang berapa kira-kira perbedaan pendapatan Bung Dehan di masa pandemi COVID-19 ini atau dengan sebelum COVID? Kira-kira kalau menjadi persenan itu berapa persen pendapatan yang diterima oleh Bung Dehan? Berapa persen? Saya nggak tahu berapa persennya. Intinya ya biasanya sebelum masa-masa pandemi ya sehari bisa 150 atau bahkan 200 lebih ya. Ya semenjak masa-masa pandemi adanya COVID ya 50.000 aja udah alhamdulillah lah bisa buat makan, bensin. Ya gitulah. Ya, jadi uh, memang sangat dirasa sangat menjadi turun, Iya, mengecewakan. Berbeda mengecewakan. dengan berbeda dengan Bapak Dava, dia mah luar biasa dia. Oh, luar biasa. Berarti sangat-sangat berpengaruh ya kepada Bung Dehan. Kalau begitu bagaimana tanggapan dengan Bung Dava? Bagaimana yang Bung maksud soal penaikan penjualan itu berapa persen? Jika tadi kita dengar bahwa saudara Bung Dehan mengalami penurunan pendapatan yang tidak bisa dipersen-persenkan karena 50.000 sudah cukup. Bagaimana dengan kenaikan dari usaha Oke. Dava? Jadi beberapa persennya itu lumayan tinggi sih, kayak bisa 100% kenaikan yang saya alami tuh di masa pandemi ini emang 100%. Jadi kenaikannya juga nggak main-main, kayak emang bener-bener tambah rame aja gitu. Emang ada Cuman Pak bahan-bahan kenaikan? juga sih makin rame juga. Emang ada Pak Kenapa? kenaikan yang main-main? Kenaikan yang main-main emang ada? Bung Dehan, sebentar dulu kita dengarkan jawaban dari Bung Dava. Baik, baik, baik. Marah sih, marah. Iya sih, menurut saya kenaikan itu juga, tapi didukung oleh faktor-faktor bahan-bahan juga makin naik juga sih. Tapi ya nggak berpengaruh negatif seperti Bapak Dehan. Oke, terima kasih kepada Bung Dava dan Bung Dehan. Kita bisa simpulkan bahwa di sini keduanya sangat sangat merasa berbeda apa yang dirasakan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang satu merasa kecewa karena penurunan pendapatan dan yang satu merasa biasa aja karena tidak mempengaruhi pengurangan dari pendapatan. Dan di situ saya akan bertanya kepada Bung Dehan terlebih dahulu, yang katanya tadi merasa kecewa karena penurunannya. Dalam mengatur pengeluaran di bidang perekonomian keluarga dari Bung Dehan, bagaimana cara dari mengatur keuangan tersebut? Syukur saya belum berkeluarga jadi tidak terlalu berat ya. Mungkin hanya untuk kehidupan sendiri. Tapi saya juga punya cicilan. Motor juga, saya kan juga mahasiswa, bayar kuliah sendiri. Ya mungkin kesulitannya di beberapa sisi kayak perekonomian untuk biaya cicilan motor juga kuliah. Ya seperti itu. Ya paling-paling pendapatan 50.000 ya harus dimaksimalkan sebaik-baiknya mungkin. Harus disisihkan buat nabung, makan juga buat bensin. Gitu Bang Sofian. Kira-kira bisa berbagi tips kepada penonton di rumah dengan 50.000 dalam sehari itu bisa dibuat apa aja? Dalam bentuk makan berapa ribu, terus nabung berapa ribu. Untuk apa nih? Untuk ojol apa hanya untuk warga-warga biasa? Untuk
semua. Untuk semua, Iya, ya, ya kalau bisa jajannya dikurangin lah. Kita ini kan lagi masa-masa sulit. baik. Terima kasih Banyak. kepada Bung Dehan. Bagaimana dengan cara Bung Dava dalam mengatur pola keuangan di masa pandemi COVID saat ini? Kalau menurut saya ya karena dia terlalu berdampak negatif, jadi biasa saja gitu, kayak emang lebih memanage uang untuk kedepannya sih. Tapi sepertinya lagi di masa pandemi kayak gini emang lagi cocok untuk berinvestasi sebenarnya. Karena bahan-bahan yang lagi turun, nah saat itu kita beli, nah nanti misalnya semua sudah normal, udah bisa kembali. Jadi ada tabungan tersendiri gitu, bagi saya. Oke, cukup rinci penjelasan dari kedua narasumber kita pada malam kali ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bung Dava. Yang kita ketahui bahwa sekarang kan diterapkan PSBB untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan salah satunya lockdown, menggunakan protokol kesehatan, di mana harus jaga jarak. Bagaimana pendapat tentang mengenai lockdown di masa pandemi menurut Bung Dava dalam pemerintahan menjalankan atau menerapkan PSBB kepada masyarakat? Gimana tanggapan? Boleh dari Bung Dava terlebih dahulu untuk menjawab. Menurut saya sih ini sebuah kemajuan yang baik ya untuk menanggulangi COVID-19 ini. Jadi dengan adanya PSBB ini kan orang jadinya nggak seenaknya keluar juga kan, keluar juga memakai protokol yang lebih safety lagi buat kitanya juga. Jadi otomatis bisa mengurangi rantai penyebaran virus dari COVID-19 ini. Menurut saya itu udah kemajuan yang sangat bagus. Oke, terima kasih Intinya, kepada saudara Bung Dava untuk oke. memberikan jawaban dan pernyataan mengenai PSBB yang diterapkan pemerintahan kepada masyarakat Indonesia lainnya. Bagaimana dengan Bung Dehan, tanggapan mengenai adanya PSBB yang diterapkan oleh pemerintahan kepada masyarakat Indonesia selama pandemi ini? Ya, menurut saya kebijakan itu sangat bagus ya untuk mengurangi rantai itu ya, mencegah virus. Cuman hanya saja pemerintah harus juga lebih memedulikan masyarakat yang pekerjanya itu harus keluar. Kalau nggak keluar ya nggak dapat uang gitu. Itu kan sangat berpengaruh juga, kayak misalkan ojol, pedagang yang di pasar, dia juga dagang harus dibatasi waktunya, kan itu juga sangat berpengaruh ya bagi mereka. Mereka juga punya kebutuhan, jadi itu bagus, cuman pemerintah juga harus mengutamakan kebutuhan masyarakat juga lah. Jadi harus di netralin gitulah pokoknya lah. Uh, Jika ada kata netral di situ, jika kita sebut netral, ini maksud netralnya bagaimana, Bung Dehan, bisa dijelaskan? Pemerintah kan untuk netralnya itu kayak pemerintah kan menentukan kebijakan kan PSBB. PSBB itu kan berarti kan orang kan nggak bisa keluar seenaknya saja kan. Berarti kita juga para pekerja ataupun pedagang kan pasti pendapatan juga pasti akan menurun. Maksudnya kayak harus membagi kebutuhan ekonomi juga lah, kebutuhan ekonomi yang merata gitu sebagai gantinya adanya PSBB, supaya masyarakat juga terasa nyaman dengan adanya PSBB, bukan malah ngeluh gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, jika tadi Bung Dehan berkata netral atau kurang berdampak baik untuk masyarakat Indonesia saat ini, bagaimana jika Bung Dehan disuruh untuk menjadi salah satu pemerintahan, dan kira-kira ada masukan atau ide cemerlang apa yang harus diterapkan pemerintahan kepada masyarakat Indonesia? Saya jadi pemerintah ya PSBB juga harus diterapkan sih untuk mencegah virus itu ya. Cuman ya kalau saya sendiri mungkin saya membagi donasi lah atau
secukupnya uang semasa dia kebutuhan 1 bulan seperti itu, atau juga sembako untuk kehidupannya sehari-hari, karena kan dia juga terdampak dari PSBB ya. Oke, cukup, terima kasih. Kita kembali bertanya kepada Bung Dava mengenai usulan atau ide yang harus dilaksanakan pemerintahan kepada masyarakat untuk di masa pandemi saat ini. Ya, masukan buat saya sebenarnya ini sudah bagus juga ya, udah ada PSBB, sudah ada lockdown, jadi masyarakat juga lebih waspada gitu sama virus ini dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ya. Tapi saya setuju juga di lain sisi ada seperti ojol dan lain-lain itu juga wajib untuk diperhatikan. Jadi kalau bisa, maksudnya kalau ada bantuan-bantuan gitu tapi merata gitu, semuanya dapat semua. Paling itu sih plus minusnya buat PSBB ini, maksudnya buat kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oke, terima kasih atas waktunya di acara malam ini. Kalian berdua menjadi narasumber di acara Penjaso. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan Amin. mendapat rezeki yang baik dalam masa pandemi COVID saat ini. Amin. Baik, Bung Dava dan Bung Dean, terima kasih. Dan untuk para penonton, saya Mat Sofyan selaku host dan juga pada segenap tim dari Penjaso ingin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap dan tingkah laku. Jangan lupa untuk terus tonton Penjaso, Pendidikan Jasmani dan Talkshow. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.